sekalian, saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu minal aidin wal faizin. Kepada Bapak sekalian, semoga Allah menerima semua amal kita di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah membersihkan semua dosa-dosa kita sekalian. Amin. Jadi ketika di zaman Rasulullah, bagaimana gerakan dakwah Nabi tentunya dibarengi juga dengan tantangan yang luar biasa. Jadi ketika Nabi menyampaikan agama, ya otomatis tantangan dari saudara-saudara non-muslim kafir Quraisy itu luar biasa juga rongrongannya, tantangannya. Maka ketika dakwah itu berjalan, sebagian sahabat itu bahkan ada sahabat Nabi yang murtad, itu sampai murtad. Baru yang keluar dari Islam ini tidak salah-salah. Ini anggota tim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang-orang yang menulis wahyu. Salah satu orang sahabat-sahabat yang mengumpul wahyu. Ini sampai murtad, keluar Islam. Walaupun nantinya dia masuk Islam kembali, ada ayat yang lainnya yang turun untuk mengampuni dosanya. Tetapi itulah tantangan ketika dakwah Nabi itu berjalan. Jadi jangan kita anggap bahwa tantangan itu tidak ada di zaman Nabi. Bahkan sahabat yang sudah sama-sama Nabi, ada yang sampai murtad, keluar daripada Islam. Maka dengan begitu dahsyatnya ini tantangan yang dihadapi Nabi, maka tentunya Allah memberikan semangat kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada Rasulullah. Diberikanlah mereka berita-berita gembira, diberikan mereka janji-janji biar tambah semangat, biar tambah istiqamah. Jadi kata-kata istiqamah ini sudah sering kita dengar hampir tiap hari. Ini jadi bahasa umum, sehingga di kamus besar bahasa Indonesia ini kata-kata istiqamah sudah tertera di kamus besar KBBI ya. Itu tertera kurang lebih, artinya di kamus besar kalau kita buka itu artinya teguh pendirian. Jadi dia sudah masuk ke bahasa Indonesia karena memang sudah sehari-hari kita pakai. Jadi kurang lebih artinya teguh pendirian. Dalam bahasa Arab sendiri, bahasa aslinya ini dari kata dasar qama yaqumu. Jadi qama yaqumu, yastaqima istiqamah. Qama itu kalau bahasa Arab berdiri, tegak. Kalau bahasa pasaran kan biasa orang main-main di pasar, berdiri. Jadi ini sudah jadi bahasa dasarnya agama, berdiri, yaqumu, kemudian masuk di istiqamah, kurang lebih berarti artinya tegak lurus. Hampir sama dengan kamus bahasa Indonesia, teguh pendirian. Jadi tegak lurus, inilah istiqamah, ya. Tidak banyak lepo-leponya. Kemudian beberapa sahabat-sahabat besar sendiri mengartikan itu istiqamah, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengartikan bahwa istiqamah itu tidak syirik kepada Allah, tidak melakukan hal-hal yang merusak tauhid. Sedangkan pandangan Umar bin Khattab sendiri, istiqamah itu adalah taat kepada Allah dengan meninggalkan dosa. Itu yang disebut dengan istiqamah. Utsman bin Affan mengartikan istiqamah itu ikhlasun niat. Itu ikhlas hanya kepada Allah semata. Jadi sahabat-sahabat besar saja. Kemudian Ali bin Abi Thalib, istiqamah adalah semua melaksanakan semua kewajiban.
yang diperintahkan oleh Allah. Tidak harus banyak, tapi continue, konsisten, begitulah bahasa kira-kira. Jadi kalau kita rangkum kata-kata istiqamah ini jadi lebih luas lagi, berarti semua perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, mulai dari tauhid kita, imaniyat, amaliyat, dalam bermuamalah, berakhlak, maka harus kita mengikuti. Maka mengikuti inilah secara konsisten yang disebut dengan istiqamah. Karena ini yang paling berat, ya. Apalagi momentum Ramadan ini baru selesai meninggalkan kita. Di sini kan kelihatan siapa betul-betul yang menyembah kepada Allah. Karena kalau Allah perintahkan wa'budullaha, diperintahkan kita menyembah Allah, bukan wa'budu Ramadan, begitu. Atau dalam hadis-hadis sahih, jangan kalian menjadi hamba Ramadan katakan, tapi jadilah wa'bud Rabbaniyin, jadilah kita hamba Allah yang sejati. Jadi tidak ada hubungannya kita dengan Ramadan. Ramadan adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman agar bisa menyempurnakan takwa. Tetapi hakikatnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun. Itulah istiqamah, dan itu yang paling berat, ya. Itulah yang paling berat. Jadi ketiga goncangan yang luar biasa, maka Allah menurunkan Al-Quran. Ini juga sudah populer di surat Al-Fussilat. Kalau di Quran lain juga biasanya tertulis di surat Hamim Sajadah. Karena ada beberapa surat itu dalam Quran dua namanya. Jadi biasa dikenal juga Al-Fussilat, biasa juga dikenal di surat Hamim Sajadah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, mereka berkelakuan. Kata Imam Al-Jalalain, kata Imam Ibnu Katsir, jadi yang disebut dengan istiqamah ini bukan hanya ucapan tapi tindakan, kelakuan. Maka ketika mereka berkata, qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka mereka kuatkan itu perkataannya. Maka mereka teguh dengan pendiriannya. Sehingga inilah kata Abu Bakar, teguh dengan pendiriannya, akidahnya dijaga bagus, tidak syirik kepada Allah. Teguh dengan pendiriannya, sebagaimana kata Umar bin Khattab, dia konsisten melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teguh pendiriannya, sebagaimana kata Utsman, dia ikhlas beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka sudah masuk dalam Islam, dalam tafsir yang lebih modern Al-Misbah, ketika mereka sudah masuk dalam Islam, maka apa yang terjadi? Maka mereka tidak kemana-mana lagi, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi hanya satu-satunya ini Islam. Inna dina indallahi Islam. Nah, begitu kira-kira. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikat. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah ini, malaikat akan turun kepada mereka, menemani mereka, bukan saja dalam keadaan di dunia ini, indal maut, ketika mau mati. Jadi ternyata ketika mau meninggal, orang-orang yang istiqamah itu mendatangi malaikat. Wa ba'daha, dan sesudahnya juga ditemani. Jadi ini bonusnya kita orang-orang yang istiqamah. Di dunia kita ditemani, nanti meninggal kita ditemani. Bahkan karena dalam nazak itu, sakaratul maut itu luar biasa tantangannya. Saya juga belum merasakan, hanya kita dengar dari hadis-hadis Nabi itu luar biasa godaannya itu nazak. Sampai-sampai Nabi gambarkan dalam hadis-hadis hasan, seperti ada tawaran minuman,
seperti ada tawaran kepada kita, apa ikut setan ya, atau betul-betul ikut Allah. Belum lagi semua memori-memori. Dalam beberapa tafsir Al-Qurtubi dijelaskan ketika dalam sakaratul maut, semua itu sudah diperlihatkan kelakuan-kelakuan kita. Bahkan dalam ilmu tafsir Al-Jalalain, memang surga kita bagi orang yang istiqamah sudah diperlihatkan tempat kita. Sehingga kadang ada keluarga di samping orang sakarat itu, kadang dia sudah tidak tahu. Apalagi orang-orang istiqamah, dia sudah enak melihat tempatnya. Maka bisikan-bisikannya dari segi lafaz yang disampaikan malaikat kepada mereka, Allah tahafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Artinya jangan kalian takut, kami bersama kalian. Jadi orang-orang istiqamah itu selalu ada malaikat. Sampai sakarat pun malaikat bersama dia. Jadi tidak ada rasa ketakutan, tidak usah bersedih, tidak usah takut. Jangan bersedih, karena tempat kalian telah diperlihatkan tempat yang baik. Wa abshiru bil jannati. Karena sudah disampaikan berita gembira bahwa kalian adalah pewaris surga, kalian adalah ahli surga. Jadi orang yang sakarat itu pada dasarnya, andai kata dia bisa sadar normal, dia bisa jawab kalau ditanya. Dia bisa jawab karena memang sudah ada. Jadi demikian juga orang-orang yang betul-betul maksiat dan dosanya banyak, dia sudah tahu saya ini sengsara, karena dia sudah dapat rasa. Jadi sehingga Nabi hanya bisa kasih tanda-tanda. Bagaimana tanda-tanda orang yang sakaratul maut itu husnul khatimah atau sebaliknya. Jadi ada hanya Nabi sampaikan tanda-tanda, termasuk dalam hadis-hadis sahih, dahinya berkeringat, mudah melapaskan kalimat-kalimat thayyibah, tidak dalam keadaan panik. Dan ada juga yang sakarat itu gusar. Kemudian paling tidak mengeluarkan busa dari mulut, lain kalau kecelakaan ya. Jadi orang yang enak itu istiqamah, sudah dia tahu tempatnya karena sudah ada pemberitahuan malaikat. Memang hanya dia yang tahu. Bahkan kalau di Imam Al-Ghazali di Al-Ihya Ulumuddin itu dijelaskan 40 hari orang yang beriman itu sudah tahu sebenarnya. Ya sudah ada, Allah berikan dia waktu. Orang yang istiqamah ya. Jadi di atasnya keimanan itu istiqamah. Itu sudah ada diberikan. Memang sudah ada signal dikasih. Ya secara umum kita semua sudah dapat signal. Saya rambut putih itu signal umum kan. Yang hilang giginya, yang sudah mulai sakit pakai tongkat, pakai kacamata, sakit belakang, makan sudah terbatas, kan sudah tanda-tanda. Tapi itu tanda-tanda umum. Tapi memang ada tanda-tanda. Bahkan beberapa ulama-ulama tasawuf itu sampai menyampaikan 40 hari, 7 hari, 3 hari. Nah, artinya itu tingkat di mana kita punya magam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, pasti ada. Karena ayat sudah janjikan memang seorang sakarat pun sudah didatangi, diberitakan tentang surga untuk dia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya seperti mana yang dijanjikan. Karena siapa, artinya in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik ya janjinya pasti surga. Kalau kalian tidak berbuat baik ya janjinya neraka pasti kita dapat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirati. Ini tadi luar biasa. Jadi bahkan malaikat itu membisikkan kepada dia, memberitahu bahwa kami ini pelindungmu. Kami ini para malaikat senantiasa berada denganmu. Bukan hanya di dunia. Buktinya kita bersama malaikat di dunia ini. Kalau orang-orang istiqamah, pasti kelakuannya selalu lurus, selalu baik. Maka berarti dia bersama dengan malaikat. Kan manusia ini kalau dia didominasi oleh malaikat, pasti kelakuannya baik.
Tapi kalau didominasi lagi dengan setan, ya pasti kelakuannya buruk. Jadi kata malaikat, saya tidak temani kau hanya di dunia, kami temani kau sampai di akhirat. Kami temani kau dalam sakarat, kami temani kau dalam alam barzakh, kami temani kau di padang mahsyar, dan kami akan temani kau sampai ke siratal mustaqim di pintu surga. Begitu beberapa tafsir menjelaskan. Jadi subhanallah ya, orang-orang yang istiqamah itu luar biasa. Jadi kita tidak sendiri, walaupun mata zahir orang melihat kita sendiri masuk di dalam kubur, tapi ternyata janji Allah bahwa para malaikatnya akan menemaninya bukan hanya di kubur, sampai nanti di siratal mustaqim kita ditemani oleh para malaikat. Ada kita punya pembimbing, insya Allah pasti kita tidak tersesat karena ada kita punya pembimbing. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian doa, pasti diberi. Kita sudah di surga, ada pendamping lagi. Sehingga dalam tafsir dijelaskan bahwa sampai nanti di akhirat, dalam tafsir Al-Jalalain itu ada pasar, ada nanti pasar di surga. Tapi itu pasar tidak ada transaksi, pasar jalan-jalan. Jadi semua ahli surga, dari Nabi bilang dari peringkat yang tertinggi sampai ahli surga yang terendah, itu nanti jalan di pasar itu. Ya mudah-mudahan kita semua nanti ketemu di sana. Jalan di pasar, kemudian semua barang-barang mewah, semua apa yang kita cintai, apa yang kita suka. Kalau di dunia ini apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang lalu sudah kita bahas di surat Al-Baqarah. Kecintaan manusia kepada wanita, kepada barang-barang, kepada semuanya, itu ada di pasar itu, tapi tidak ada transaksi. Ketika kita lihat, oh ini emas, langsung. Bahkan di antara penduduk surga, saya dengan Ustaz Amrin nanti ketemu. Kalau memang Allah takdirkan Ustaz Amrin nanti surganya di atas dari saya nanti ada seperti rasa, wah pakaiannya Pak Amrin lebih bagus daripada saya, berarti peringkatnya bagus. Langsung pada saat itu kata Nabi, pakaian yang dipakai Pak Amrin itu langsung terpakai, dihadapkan kepada saya. Jadi supaya tidak ada hasad, tidak ada cemburu di surga itu. Sehingga tidak bakal tahu mana kamar-kamar surga yang tinggi ketika di pasar itu sebenarnya. Walaupun peringkatnya beda-beda. Jadi sampai tingkat itu. Jadi tidak ada transaksi jual beli, kalau kita suka langsung. Kita suka langsung. Sampai kita pulang nanti. Jadi ada tempat, ada pasar-pasarnya. Sehingga ahli tafsir mengatakan bukan referensi, tidak. Karena di surga itu tidak ada kebosanan. Semua yang buruk-buruk sudah dicabut. Yang jenuh, yang bosan, sumpurara, situ dicabut semua, tidak ada di surga. Jadi hanya ada kesempatan bebas kita kemana-mana. Kemudian nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan itu diturunkan sebagai ganjaran. Ahli tafsir yang lain mengatakan sebagai hidangan. Jadi memang semua nanti itu hidangan untuk kita di hari kemudian, yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahim kepada orang-orang yang bertakwa. Memang kalau kita cerita-cerita surga seperti cerita dongeng, karena belum ada kita yang ke sana. Makanya alhamdulillah Rasulullah dengan Isra Mi'raj, jadi dia bisa bercerita dengan fakta. Jadi bukan hanya wahyu. Memang Nabi sudah sampai ke sana. Ya, maka diberitakan kepada kita beginilah. Maka Nabi sudah ke neraka juga, supaya diberitakan juga memang Nabi sudah pernah ke sana. Ya kita hanya percaya dari hadis-hadis Nabi, tapi itu pasti ada. Buktinya apa? Ada yang meninggal, berarti ada alam berikutnya. Jadi dengan ada yang meninggal, ada yang mati, berarti betul-betul ada alam akhirat. Ada alam akhirat. Jadi pasti ada. Kemudian dalam ayat lain, fastaqim kama umirta,
istiqamah kalian sebagaimana kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bengkok-bengkok, jangan goyang-goyang, jangan seperti bendera, tegak lurus dalam beragama. Dari satu hadis an Abi Umar, an Abi Amr, wakila satu sahabat kata, qultu ya Rasulullah, quli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasul, sampaikan kepadaku satu amalan dalam Islam yang utama, sehingga saya tidak perlu bertanya lagi kepada engkau, cukup dengan ini saja. Apa kira-kira yang harus saya buat ya Rasul untuk sebagai nasihat? Qul, maka kata Nabi, amantu billah tsumma istaqim, rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah, dua saja yang kau buat. Kau imani Allah, beriman, tsumma istaqim, kemudian tegak lurus, konsisten, istiqamah. Itu sudah cukup, kau masuk surga. Jadi jangan hanya lapas jalan kuat. Kalau lapas gampang. Dan dalam hadis sahih yang lain, Nabi bilang, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, satu-satunya Tuhan saya Allah, saya ridha, wa bil islami dina, Islam agama saya konsisten, wa bi Muhammad Rasulullah, Rasul petunjuk saya adalah Rasulullah, konsisten, wajabat selahul jannah. Jadi hanya dengan ucapan saja. Makanya ini disuruh kita dizikir pagi petang itu, habis asar, habis subuh. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, wajabat selahul jannah, wajib baginya surga. Tetapi ingat, bukan hanya ucapan, tapi dengan istiqamah ucapan dan istiqamah kelakuan, perbuatan. Nah, dalam hadis yang lain, barang siapa yang mendengar azan, ucapkan ini, wajib baginya surga. Jadi selain proses sudah azan, jadi kalau kita tiba-tiba dengar azan di kendaraan, di perjalanan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi kata ulama, apakah sesudah azan, di tengah azan, atau awal azan, kita lepaskan, tidak ada masalah. Kemudian saudara yang berbahagia, hadis terakhir Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ini riwayat Imam Muslim juga, qaribu wasaddidu, hendaklah kalian beribadah itu lurus, wasaddidu, kuat. Jadi ditegaskan lagi sama Nabi, sudah lurus, kuat. Jadi pondasi bagus, dijaga akidah kita dengan bagus. Hendaklah kalian itu lurus, kuat dalam beribadah. Wa'lamullaha la yunji'u ahadun minkum bi amalihi. Walaupun kata Nabi bahwa kita tidak masuk surga karena kita punya amal, ya. Walaupun memang kata Nabi kita tidak masuk surga karena banyaknya amal kita. Artinya apa? Orang yang banyak amal tidak ada jaminan masuk surga, apalagi yang tidak beramal. Ya pasti. Kemudian saya bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Tidak masuk surga karena amalmu? Wala ana, saya juga begitu, kata Nabi. Illa yatagammadani Allah birahmati minhu wa fadlih, kecuali Allah memberikan saya anugerah rahmat dengan karunia-Nya. Jadi memang kita masuk surga pasti nanti ujung-ujungnya rahmat dan karunia Allah, tetapi ada syaratnya. Ya syaratnya harus ada amal. Karena tidak semua orang beramal dapat rahmat dan karunia. Makanya kata Utsman bin Affan, istiqamah itu ikhlas. Ikhlas itu kata Utsman bin Affan ada dua. Ikhlas itu lillahi ta'ala dengan ittiba. Karena kata Utsman, biar orang ikhlas beramal, tapi kalau dia tidak ittiba, tidak ikut contoh Nabi cara beramalnya, itu amal-amal yang amal-amal yang ditolak nanti di hari kemudian. Makanya tidak semua orang
amalnya itu diterima. Karena kata Utsman, banyak yang tidak ikut contoh petunjuk Nabi, ya otomatis amalnya ditolak nanti di hari kemudian. Makanya Utsman mendefinisikan istiqamah itu ikhlas kepada Allah semata-mata. Kalau sudah ikhlas, sudah kosong, berarti sudah tidak ada syirik, segala-galanya sudah sempurna. Jadi ini saudaraku, kemudian kesimpulan para ulama bahwa qala ulama'u al-makna al-istiqamati, makna istiqamah secara keseluruhan ta'atillahi ta'ala, yaitu konsisten kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi dalam hadis sahih yang lain, wastaqimu walan tuhsu, istiqamah kalian walaupun tidak bisa sempurna, tidak bisa seluruhnya, itu pesan Nabi. Istiqamah walaupun tidak sempurna, maksudnya apa? Nabi bilang salat malam lah, walaupun hanya 2 rakaat. Jangan seperti si bulan, dulunya istiqamah salat malam waktu Ramadan, tarawihnya lain, tahajudnya lain. Setelah Ramadan berlalu, sudah tidak ada yang punya salat malam. Jadi istiqamah itu walaupun 2 rakaat. Maka kata Nabi, berwitirlah. Nabi bilang 7, hamsa, salasa, au wahidah, atau minimal 1. Berwitirlah 7 rakaat, tidak mampu 5 rakaat, 3 rakaat, atau 1 rakaat. Begitulah istiqamah, konsistennya. Jadi tidak perlu malam ini kita salat tahajud 50 rakaat, 80 rakaat, besok dengan salat subuh terbangun. Jadi lebih baik sedikit, tapi istiqamah, kontinu. Bahkan kata Nabi, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu, dan ingatlah bahwa amalan yang paling tinggi dan harus istiqamah, tidak ada tawar menawar, as-salah, yaitu salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu ya tidak bisa lagi dibilang, memang harus kita laksanakan. Ini istiqamah yang paling tinggi. Kata Nabi, salat 5 waktu. Dan kata Nabi, wala yuhafizu ala wudu'i illa mu'minun. Nabi bilang, ada juga tingkatan yang luar biasa, orang yang mampu menjaga wudunya. Tapi kata Nabi, orang yang mampu menjaga wudunya itu tidak semua bisa, kecuali orang sempurna mukminnya. Jadi kalau mau juga istiqamah seperti amalannya bilang, jaga wudu. Itu juga sulit itu, Pak. Ya. Nah, sebenarnya jadi penjelasan para ulama mazhab, kalau mau kita belajar wudu, jadi bahkan Imam Syafi'i itu menganjurkan yang sudah 40 tahun ke atas untuk menjaga istiqamah, amalan-amalan coba dari wudu, katanya. Jadi yang sudah 40 tahun ke atas, ini kan sudah lampu-lampu kuning, jadi sudah boleh jaga wudu. Jadi ada ini nanti repot memang, apalagi kita dalam perjalanan ya. Maka beberapa ulama mazhab memberikan cara kita pakai wudu wajib. Ya. Muka, kedua tangan, basuh kepala, apalagi kalau di mazhab Syafi'i cukup begini sudah boleh. Baru kaki. Sehingga dalam pembahasan beberapa ulama, walaupun tidak ada di kitab-kitab fikih pelajaran kepada para murid-muridnya, ada namanya wudu sesudah masuk WC, atau wudu tidur, atau menjaga wudu. Jadi biar tidak berkumur-kumur, itu bisa untuk menjaga wudu kita. Wudu-wudu yang wajib. Nah, itu kalau mampu luar biasa. Kata para ulama, kalau kita mampu, ulama-ulama tasawuf mengatakan kalau kita mampu jaga wudu, maka semua amalan ketaatan pasti kita bisa jaga. Begitu sih katanya. Itu kuncinya. Nah, walaupun kata Nabi itu susah, kecuali orang-orang yang sempurna keimanannya. Tapi jangan juga nanti kita sudah jaga wudu, kita merasa sempurna, kita punya keimanan. Karena ini juga pernah didatangi, Utsman pernah tanya sama sahabat, bagaimana perasaanmu? Walaupun sudah sempurna, perasaanku ini galau, rasa takut, jangan-jangan amalku tidak diterima. Nah ini bagus kalau begini.
Nabi datangi Khalid bin Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakaratul maut. Bagaimana perasaanmu? Perasaan saya antara takut tidak diterima amal saya, tapi saya juga raja optimis bahwa Allah Maha Pengampun dan kasih sayang. Ini selalu ada supaya kita tidak terlalu over confident, percaya diri yang berlebihan. Nah, jadi tetap ada rasa takut, khauf dan raja. Kira-kira demikian saudaraku sekalian tentang istiqamah, yang intinya kita ambil relevan pada Ramadan. Bagaimana sesudah Ramadan tidak ada perubahan, sama saja bagi kita, tetap istiqamah. Maka dimulai dengan atba'u sitta min Syawal. Bisa kita mulai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi yang sudah start, alhamdulillah. Yang sementara berjalan, kalau mau paling standar supaya dapat puasa 6 hari, mulai hari Senin ini. Kalau dihitung-hitung pas dia, ya. Mulai hari Senin, ambil Senin Kamis dapat 6 hari. Karena sudah ketinggalan 1 pekan, jadi masih ada 3 pekan. Kita puasa hari Senin. Jadi kan biasa kita yang banyak kesibukan. Saya juga tantangannya berat, karena sudah mau puasa, datang tamu lagi. Sudah mau puasa macam-macam saja cobaan, ya. Ya, jadi kalau berani ambil Senin Kamis itu kita sudah dapat Syawal. Insya Allah kita sudah dapat Syawal. Kalau bisa kita dapat, kalau bisa berurutan. Jadi ini tidak perlu kita bahas bagi orang-orang istiqamah, karena Syawal ini marhaban Syawal. Kita masuk di bulan Syawal ini mulai dengan puasa Syawal dan seterusnya, karena kita memang pasti istiqamah, orang-orang bertakwa. Karena kalau istiqamah insya Allah Fadal. Jazakumullah khairan.